Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugroho Chandra Pamungkas, NIM 50, kelas PPSI 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan makna pada novel Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Pengertian makna berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Makna merupakan pengertian atau konsep yang terdapat pada sebuah tanda-tanda linguistik. Setiap tanda linguistik tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama yang diartikan Prancis signify, Inggris signified. Yang kedua yang mengartikan Prancis signifiant, Inggris signifier. Yang diartikan signify atau signified sebetulnya tidak lain dari kata makna dari suatu tanda bunyi. Berdasarkan definisi, signifian atau signifier adalah tidak lain dari pada bunyi-bunyi itu yang tersusun dari fonem-fonem yang berpautan. Jadi setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Pengertian perubahan makna. Perubahan makna merupakan perubahan semantik kalimat antara yang saat lalu dan yang sekarang. Perubahan ini terjadi karena adanya motif keserupaan maupun ketidakserupaan. Apabila perubahan makna ini terjadi karena sebab keserupaan, hal ini dikategorikan sebagai istiaroh dalam ilmu balaghah. Sedangkan jika perubahan makna ini terjadi bukan karena keserupaan, maka dikategorikan sebagai majaz mursal. Contohnya adalah kata media yang dimaknai dengan makna penyiar radio, yang pada awalnya kata ini bermakna seseorang yang tidak dapat menyimpan berita. Faktor-faktor perubahan makna. Yang pertama, perkembangan pada ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, perkembangan sosial dan budaya. Yang ketiga, perbedaan aspek pemakaian. Yang keempat, adanya asosiasi. Yang kelima, perbedaan tanggapan indera. Yang keenam, adanya perbedaan tanggapan. Yang ketujuh, adanya penyingkatan. Yang kedelapan, adanya pengembangan istilah. Sebelumnya saya akan menjelaskan novel yang akan saya analisis, yaitu novel Negeri Lima Menara. Novel ini bercerita mengenai para pejuang mimpi dalam mewujudkan impiannya. Ringkasnya, novel ini bercerita tentang kehidupan 6 santri dari 6 daerah yang berbeda menuntut ilmu di Pondok Madani, Ponorogo, Jawa Timur yang jauh dari rumah dan berhasil mewujudkan mimpi menggapai jendela dunia. Mereka adalah Alif Fikri Caniago dari Maninjau, Raja Lubis dari Medan, Said Jufri dari Surabaya, Abdul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, Baso Salahuddin dari Goa. Mereka berenam mengenyam pendidikan dan tinggal di tempat yang sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Kian hari mereka semakin akrab dan memiliki kegemaran yang sama, yaitu duduk di bawah menara Pondok Madani. Dari kegemaran yang mereka menyebut diri mereka sebagai sahibul menara. Perubahan makna pada novel Lima Menara. Analisis perluasan atau generalisasi makna dalam novel Negeri Lima Menara antara lain: kata pertama yaitu tiket. Makna lama, karcis masuk suatu tempat. Makna baru, kunci. Kata kedua, mengunci. Makna lama, menutup pintu pada kata mengunci diri. Makna baru, mengurung. Kata yang ketiga yaitu bapak. Makna lama, orang tua laki-laki. Makna baru, semua laki-laki yang berumur lebih tua. Contoh perubahan makna: penyempitan atau spesialisasi. Makna dalam novel Negeri Lima Menara antara lain: kata pertama yaitu madrasah. Makna lama, sekolah. Makna baru, sekolah Islam. Kata kedua yaitu ke belakang. Makna lama, pergi ke tempat yang ada di belakang. Makna baru, buang air besar atau kecil.
Contoh perubahan makna pertukaran atau sinestesia. Makna dalam novel Negeri Lima Menara antara lain pada kalimat yang pertama, ketukan-ketukan halus terdengar setiap gumpal salju yang menyentuh kaca depanku. Bermakna ketukan secara pelan. Kalimat kedua, tapi hari ini pula aku kecut karena tidak siap mengikuti ujian masuk. Atau bermakna aku malas. Kalimat ketiga, bunyi halus dari messenger menghentikan tanganku. Bermakna bunyi yang sangat pelan. Kesimpulan, pada novel Negeri Lima Menara dapat disimpulkan bahwa kehidupan pesantren yang penuh tantangan, beban, dan disiplin yang tinggi, hingga akhirnya berbuah manis. Seperti kata pepatah, siapa yang bersungguh-sungguh akan diberikan kemudahan baginya mencapai apa yang diinginkan. Novel ini menceritakan juga tentang perjuangan, pencapaian, dan juga keikhlasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.